Aduh, maaf, aduh jatuh lagi, sampai loncat. Pertanyaannya juga loncat nih. Itu. Waduh, pertanyaannya luar biasa nih. Salam sejahtera dari S3AF. Saya Suharjoto dari program Doktor Islamic Economics and Finance Universitas Sakti, dan di sebelah kanan saya Ibu Nirdikita sebagai ketua dari konsentrasi Islamic Economics and Finance Universitas Sakti untuk program doktornya. Dan kita juga kedatangan tamu Prof. Roslin dari University Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Selamat datang Prof. Selamat bergabung. Salam, terima kasih Dr. Nir, terima kasih Pak Yuto. Senang sekali ya kita ketemu. Iya betul. Prof. Roslin sebagai Dean of University Utara Malaysia. Dan ini sesuatu yang langka sekali ya, kita kedatangan Prof. Roslin yang sudah lama menjadi lecturer di program Dokter IF. Iya, betul sekali ya. Terima kasih, saya rasa macam terharu atas jemputan dan juga seronok berada di sini macam balik kampung juga. Ya, so saya terima kasih atas jemputan. Terima kasih banyak Prof. Dan kalau kita lihat sekarang kan kondisi ekonominya kan semakin tidak menentu, kemudian kemungkinan gara-gara salah satunya pandemi COVID dan adanya perkembangan dari teknologi digital itu mengakibatkan ketidakpastiannya sangat jelas sekali ya. Nah mungkin itu semakin memberatkan kehidupan masyarakat di masa sekarang dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan mungkin bisa diprediksi, kalau sekarang kan sulit sekali diprediksi. Nah mungkin untuk hari ini kita membicarakan terkait mengatasi untuk masalah tersebut yang dikaitkan yang memang dari pihak atau umat muslim itu sebenarnya sudah punya strategi dari sejak zaman dulu ya, dari keberadaan agamanya. Mungkin dikaitkan dengan ini Prof. Roslin bisa menjelaskan terkait dengan salah satunya yang kita bawa hari ini kan temanya mengenai wakaf ya, dari mungkin salah satunya terkait dengan Islamic Finance Education-nya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yuto. Saya rasa perbincangan ini sangat menarik di mana semenjak kita mengalami COVID-19 banyak yang kita pelajari di mana sekarang ni akibat impact of COVID-19 dirasai oleh masyarakat. Kita mengalami kadar inflasi yang tinggi, kita mengalami inflasi cost inflation ataupun we call it supply chain inflation, dan juga kita mengalami kadar pinjaman yang tinggi, dan juga kita di Malaysia terutamanya kita melihat kos sara hidup yang tinggi yang dirasai oleh golongan-golongan B40 yang berpendapatan rendah. Sangat berat ya? Sangat berat dirasai, dan saya rasa perbincangan ini mungkin perlu untuk kita bahas dan kita kongsi bersama. Kalau kita lihat, saya terbaca report Chief UN Chief Antonio, United Nations Chief Antonio mengatakan bahawa 3.3 billion people live in countries that spend more on interest payments than they spend more on education and more on education and health. So saya merasakan ini adalah salah, kita katakan mungkin melambang sedikit kepincangan dalam sistem kita, di mana kita perlu action according to the UN Chief. Action is urgent dan juga perlu untuk kita mempersoalkan ataupun kita mengutamakan isu ini. Kalau dari segi Islamic Economics, kita ada yang kita katakan Islamic Social Finance. Berarti namanya Islamic Social Finance, mungkin ada education-nya nanti yang penting ya. Ini kalau kita bercakap tentang Islamic Social Finance ni, kita dapat yang kita kata the end beneficiary adalah community. Jadi salah satu tools ataupun instruments ataupun kadang-kadang diperdebatkan adalah dipanggilkan institutions adalah institusi zakat, institusi wakaf, dan juga kita merasakan peranan untuk
third sector ataupun Islamic social finance ini sangat penting sekarang. Jadi sudah berkembang ya dari Islamic finance jadi Islamic social finance. Yes. Kalau saya pernah juga bertanyakan regulator di central bank, apa kalau diberikan saya rasa kalau diberikan peluang, apa yang perlu dilakukan mungkin di awal-awal Islamic banking diperkenalkan, katanya adalah kami perlu lihat kepada Islamic social finance sebab itu tujuan utamanya malah Prof. Tapi mungkin pada mulanya di Malaysia di 1983 di mana Islamic banking baru ditubuhkan, jadi mungkin itu bukan satu agenda yang difokuskan, tapi setelah I think 3-4 decades or maybe 5 kita realize that the role of Islamic social finance is very very important. Saya rasa dan kita perlu pandang kepada makasidnya. Itu saya rasa sangat penting. Berarti seperti TSRM bisa jalan dari titik yang kecil berkembang besar ya dari bawah ke atas. Betul. Apa yang diperjuangkan luar biasa. Mungkin selama ini dari atas ke bawah, harusnya dari masyarakat sendiri yang mengembangkan pohonnya. Jadi kayak tanaman ya Prof ya. Perlunya perasaan atau internalization dari hati dan kemudian dikeluarkan dan memanfaatkan komuniti di sekeliling. Jadi kayak tumbuhan tanaman dari biji kita tanam, kita siram, kemudian berkembang dan memberikan manfaat untuk semua. Saya rasa itu approach pendekatan yang kita perlu luar biasa. Kita perkasihkan. Insyaallah. Nah tadi melihat latar belakang tersebut dan kita melihat memang fenomena yang ada seperti itu kan di Malaysia kalau tidak salah wakafnya kan berkembangnya luar biasa aja. Ingin mengetahui bagaimana potensi dan realisasi dari wakaf di sana dan kemudian apakah di Malaysia itu bisa berkembangnya wakaf karena semakin berkembangnya pendidikan tinggi terkait dengan ekonomi Islam. Betul, saya merasakan kenyataan statement yang dibuat oleh Pak Yoto itu sangat valid sebab kalau kita lihat dulu-dulu ataupun zaman dulu di mana wakaf sering dikaitkan dengan aktiviti masjid, aktiviti yang bersifat fundamentals of the religion. Jadi kita mungkin tak berfikiran luar kotak ataupun thinking out of the box. Tapi sekarang dengan Islamic Finance Education di mana kita pelajar-pelajar kita didedahkan pada peranan zakat, peranan wakaf. Jadi saya rasa dengan adanya ilmu yang begini, perkembangan ilmu ini yang menyebabkan pesatnya institusi wakaf di kalangan pelajar-pelajar dan juga saya rasa institutions of higher learning dan juga pihak industri. Jadi semuanya bisa terlibat. Jadi saya rasa semua bisa terlibat. Dari, oleh dan untuk kita semua ya. Saya rasa perlunya betapa pentingnya kita kena tahu betapa pentingnya institusi wakaf, betapa pentingnya wakaf sekarang berbanding dengan sebelumnya, di mana kita diberikan cabaran dari segi pembiayaan, education misalnya. Berarti gini ya Prof ya, dengan adanya teknologi digital tuh mungkin ada yang menyebabkan orang justru sulit berkembang, justru kalau wakaf itu dengan adanya teknologi digital berkembangnya bisa lebih pesat lagi ya, apalagi di perguruan tingginya ada kan? Betul. Bukan hanya knowledge, tapi dibantu oleh pendigitalan. Jadi proses pengutipan wakaf tu lebih bisa dan lebih senang diakses oleh penderma-penderma ataupun contributors of wakaf. Mungkin ya itu yang menyebabkan di Malaysia tuh antara potensi dan realisasi dari wakafnya bisa sama ya. Jadi tidak gapnya jauh ya. Yang seharusnya dengan kenyataan yang terkumpulkan ya. Betul, saya rasa not only education tetapi dengan teknologi juga membantu tentang memperkembangkan institusi wakaf. Apalagi generasinya milenial ya Prof. Betul. Betul. Mendukung sekali. Ya mungkin Ibu Nir bisa menambahkan audiens mungkin ada yang kurang mengerti terkait wakaf itu, menjelaskan sebentar. Bisa menjelaskan Ibu Nir terkait dengan wakaf? Inti dari wakaf itu apa sebenarnya? Wakaf intinya. Inti wakaf adalah sebenarnya kan dia bagian dari konsepnya wakaf itu adalah sedekah ya. Sedekah tetapi jariah dari pahalanya itu mengalir sampai di yaumil akhir. Jadi dia tidak akan berhenti. Sama intinya kalau dia salah wakaf itu
dananya atau barangnya atau uangnya dan sebagainya tidak habis ya, dia bisa dikembangkan. Nah, intinya gitu, pokoknya jangan sampai apa habis. Jadi dia harus dikembangkan ya. Dikembangkan, betul. Dan hasil pengembangannya itu digunakan untuk kemaslahatan bersama ya. Memang itu luar biasa untuk mengembangkan ekonomi umat ya, seperti itu ya. Kalau kita kaji betul-betul definisi konvensional social finance. Social finance ini adalah seperti bagaimana kita menguruskan keuangan dengan tujuan memanfaatkan society atau community. Apa bezanya social finance dan Islamic social finance? Islamic social finance adalah bagaimana kita menguruskan dana ini, pelaburan ini berdasarkan syariah. Dan beneficiary-nya ataupun end beneficiary-nya adalah community. Jadi saya rasa dari segi makasihnya juga adalah sangat besar. Di mana we are not only focusing on profits, material, kita katakan rewards in this world, but we are also looking at the kita kata prosperity in this world and the hereafter. Saya rasa sangat menarik kalau kita tengok Turki, for example, dalam Ottoman Empire. Wah, kalau Turki luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Masukannya. Aduh, itu suara apa ya? Kayaknya ada suara ya? Bu Nit, Prof. Roslin? Ada. Mungkin tandanya waktunya kayaknya nggak diminum, sayang nih ya. Udah dibikinin nih. Waduh, yang bikin baik banget nih, luar biasa ya. Ini kopi rasa Arabica. Enak sekali ngopinya ya. Jadi kita kayaknya perlu ngicipin kopi Sintok ya. Iya, kayaknya jangan sekali-kali ya, berkali-kali malah ya. Perlu datang. Iya, berkali-kali. Wah, ada yang datang tuh. Wah, iya. Wah, terima kasih banyak, Pak. Wah, luar biasa nih. Sempet-sempetnya ya. Aduh, maaf. Aduh, jatuh lagi. Sampai loncat. Pertanyaannya juga loncat nih. Waduh, pertanyaannya luar biasa nih. Ini ada pertanyaan dari audiens, Prof. Jadi kan Prof. Roslin kan sudah lama berkolaborasi menjadi program doktor di S3 Islamic Economic and Finance Universitas Sakti ya. Nah, yang ingin diketahui bagaimana selama berkolaborasi menjadi pengajar di Indonesia, khususnya di Trisakti, dan harapan Prof ke depannya terkait dengan program Doktor Islamic Economic and Finance Universitas Sakti. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yoto. Sejujurnya saya rasa satu peluang keemasan yang diberi untuk saya mengajar di sini dan bersama-sama dengan para pelajar S3. Saya merasakan bahawa pelajar S3 di sini sangat serius. Walaupun mereka adalah industry practitioners, mereka bekerja di industri, dan saya rasa saya dan teman-teman juga kali pertama kami memperkenalkan ada game. Dan setiap kohort kami berikan pendedahan yang berbeza-beza. Tapi saya merasakan pelajar-pelajar di sini lebih aktif, lebih proaktif dan berkongsi. Yang penting bagi kami dosen-dosen di UM yang datang untuk visiting lecturer program, perkongsian dari segi teori dan juga practices of the industry. Berarti tadinya yang menjadi hambatan mungkin jadi kelebihan ya, karena di samping dia memang waktunya terbatas, tapi dengan dia punya pengalaman sebagai praktisi, ya, jadi lengkap ya secara teori maupun prakteknya. Betul. Saya rasakan itu satu gabungan yang sangat komplit, di mana kita bukan saja belajar mempelajari daripada dosen-dosen, tapi dosen-dosen juga mempelajari dari segi practices. Saya rasa satu peluang keemasan, dan juga saya rasa being after teaching for I think quite a number of cohorts ataupun number of semesters, pelajar-pelajar S3, I think I personally believe that they have a lot of potentials. Dan saya rasa not because I'm here sharing this session with here in Trisakti, saya betul-betul I really believe that they can go far. Jadi apa yang perlu kita buat adalah lebih berkolaborasi dan juga untuk boleh kita bawa pelajar-pelajar ini ke arah global mentality. Dan kayaknya global tuh sangat penting sekali ya, Prof, sekarang ya. Jadi segala satu tuh
tidak bisa dilakukan sendiri, harus secara bersama-sama ya. Ya, betul. Saya menarik, jadi global mentality. Global mentality dan lebih komprehensif, yang lebih sensitif ke arah community dan juga bukan saja untuk saya rasa untuk profit driven, tetapi untuk kemaslahatan bersama. Betul. Nah, kira-kira apa, Prof? Sedikit saja tips gitu ya, kalau ketika melihat mahasiswa yang saat ini ada di Trisakti untuk menuju ke kesiapan di global mentality tadi. Okey, apa yang kami buat di semester yang lepas, kami berikan mereka assignment untuk mereka tulis bersama, co-author dengan kami untuk diterbitkan di Islamic Finance News. Islamic Finance News adalah international media yang dikongsikan bersama di negara luar. Jadi saya rasa itu salah satu daripada international exposure, dan saya merasakan pelajar-pelajar ini begitu serius. When they wrote co-authored the paper together, we read the paper and these papers are very, very good, and when we sent to Islamic Finance News, they accepted the papers, and quite a number of papers have been accepted being published in Islamic Finance News. Itu adalah first step towards internationalization. Dan saya rasa juga kalau dari segi community, mungkin kita boleh juga bincangkan tentang kolaborasi dari segi pelajar-pelajar mobility, pelajar-pelajar S3 untuk program community. Thank you so much. Kayaknya kita balik ya tadi ya, karena masih ada hal yang kayaknya menarik mungkin untuk ditanyakan. Bu Nil ada yang penasaran tadi kayaknya. Betul. Sebelum acara ini di belakang tok saya juga mau nanya-nanya. Silakan deh. Kebetulan ada Profnya ya, silakan. Jadi tadi balik lagi ke hal wakaf tadi, kayaknya bisa dielaborate ya, Prof. Begitu perkembangan wakaf di Malaysia sangat the fast growth gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Malaysia sendiri? Bisa juga didekati dari sisi, kalau kita kan kesejahteraan bisa well-being or makosid syariah begitu, Prof. Silakan, Prof. Kalau saya dapat kongsikan pengalaman kami di Islamic Business School, di mana pihak industri juga terlibat berkolaborasi bersama kami. Kami diberikan dana yang agak besar untuk program wakaf, di mana kami bahagikan wang yang sebegini besar kepada 4 kuadran. Community engagement, bagaimana kami nak bina data lab untuk digitalization, dan juga bagaimana kami dapat membantu dari segi takaful subsidi, dan juga bagaimana kami boleh memperkasakan talent ataupun pelajar-pelajar kami. Saya rasa kalau saya kongsi juga, kami pergi dengan idea research, dan mereka tertarik dengan research kami, dan mereka berikan dana. Dan daripada dana kami buat research atau buat penyelidikan, dan di mana kita memastikan bahawa research ini ataupun penyelidikan ini adalah bersifat community, yang manfaatnya harus dikongsi bersama dengan community. Berarti riset itu sangat luar biasa. Jadi seperti kunci ya. Kami ada beberapa research yang kami jalankan dengan bertujuan satu saja, and beneficiary-nya adalah community, dan ini adalah saya rasa social finance, Islamic social finance. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sih. Cukup ya? Iya. Saya kira hari ini jangan dipancing lah ya. Iya, benar sekali. Iya, kopinya ternyata enaknya luar biasa nih ya. Nah, apalagi kopi Sintok ya. Jadi mungkin kalau bisa kita semua nih dapat pesan dari Prof. Roslin terkait dengan wakaf seperti apa? Memperkasakan wakaf, saya rasa bukan saya mengikut pengalaman saya, bukan suatu amanah ataupun satu tanggungjawab yang kecil. Dia adalah tanggungjawab yang besar juga, sebab kita juga bukan hanya answerable in this world, tapi kita juga adalah answerable in akhirat.
Jadi kita perlu menjalankan amanah ini dengan betul. Macam pengalaman kami juga, ini adalah amanah yang sangat berat. Yang setiap sen yang kami terima tu kita harus memastikan bahawa dia tidak tersasar daripada tujuan utama wakaf tersebut. Dan saya ingin tambah sedikit apa yang diberikan penerangan daripada Dr. Nur. Wakaf perlukan kepada pekal cuti ataupun mungkin kesinambungan ataupun nah itu penting untuk kesinambungan itu. Di mana kita tak dibenarkan untuk mengeluarkan wang tersebut ataupun wakaf tersebut. Apa yang boleh kita gunakan adalah proceeds ataupun perolehan daripada dana ini. Hasil pengembangannya. Jadi kalau kita bercakap tentang isu sustainability, sustainable Islamic social finance, wakaf adalah jawapannya. Iya benar. Sebenarnya semuanya udah disiapkan dalam Islam ya sebenarnya. Iya kuncinya. Dan kita juga harus terbiasa berwakaf ya. Dan bagaimana kita nak menggalakkan orang berwakaf dengan melalui education. Islamic finance education, awareness dan sebagainya. Dan ternyata wakaf itu bukan tanggung jawab siapa, tapi tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama. Dan akan yang manfaatnya juga adalah manfaat bersama. Jadi dengan ada wakaf mungkin bisa menurunkan ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kalau senang tuh ya bareng-bareng ya, nggak sendiri ya, seperti itu. Betul, saya rasa saya nampak potensi wakaf bukan saja di Malaysia ataupun di Indonesia, tapi saya rasa at the global level. Mungkin dengan digital nanti makin cepat dan mengglobal ya. Betul. Lagi global dan lagi pesat insyaAllah. Terima kasih banyak Prof atas kunjungannya dan kesempatannya untuk datang ke acara hari ini, dan nanti ini luar biasa sekali ya. Kenapa? Kita kan juga punya badan wakaf Indonesia. Sangat bagus kiranya nanti kalau dipertemukan gitu. Insyaallah kita boleh berkongsi. Kita boleh mungkin berkongsi. Jadi yang berkembang bukan hanya teori, tapi prakteknya juga. Yang menikmati bukan hanya kita, tapi semua ya. Betul. Dan emaskan pun perlunya kepada tauhid. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Bu Nil. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Salam sejahtera dari S3IF Universitas Trisakti. Terima kasih. Sekarang kita jalan dari titik yang kecil berkembang besar ya, dari bawah ke atas. Betul. Apa yang diperjuangkan luar biasa. Mungkin selama ini dari atas ke bawah, harusnya dari masyarakat sendiri yang mengembangkan pohonnya. Jadi kayak tanaman ya Prof ya. Perlunya perasaan atau internalization dari hati dan dikeluarkan dan memanfaatkan community di sekeliling. Jadi kayak tumbuhan tanaman, dari biji kita tanam, kita siram, kemudian berkembang dan memberikan manfaat untuk semua. Saya rasa itu approach pendekatan yang kita perlu. Luar biasa.